perkuliahan mengenai filsafat ilmu. Untuk pertemuan ke-9 ini kita akan membicarakan peran ilmu pengetahuan, ya, peran sains di dalam pengembangan budaya. Nah, di sini budaya itu terkait dengan etika dan estetika, terkait dengan istilahnya etika itu layak atau tidak layak, kemudian budaya dengan indah dan tidak indah. Sehingga meskipun ilmu pengetahuan itu dikembangkan sebebas-bebasnya, ya, tetapi mengingat budaya ada batasan tertentu sehingga ilmu pengetahuan tidak dapat katakanlah kembangkan secara ugal-ugalan gitu ya. Jadi ada beberapa aturan pengembangan ilmu pengetahuan sedemikian sehingga ilmu pengetahuan tadi akan memberi manfaat kepada manusia, mempermudah kehidupan manusia. Nah, kita mulai dari kata kuncinya adalah kebudayaan, karena ilmu pengetahuan sudah kita bahas banyak ya. Nah, kebudayaan atau kultur itu apa sih? Nah, kebudayaan itu adalah hasil rasa, karya dan cipta masyarakat, gitu ya. Rasa itu sense terkait dengan rasa enak tidak enak, nyaman tidak nyaman. Kemudian karya itu hasil yang bisa dirasakan, dinikmati dengan panca indera, maupun cipta itu mungkin bersifat konsep. Jadi kalau kita melihat sesuatu kira-kira layak tidak sih, kita tonton, kemudian kita tonton kira-kira konsepnya seperti apa sih, misalkan seperti itu ya. Nah, yang paling kelihatan itu adalah karya. Paling kelihatannya itu terkait dengan teknologi dan kebudayaan. Benda maupun kebudayaan jasmani. Ya, nah, ada kebudayaan benda itu kita bisa lihat peninggalan-peninggalan yang kita bisa rasakan, misalkan bangunan-bangunan, kemudian tari-tarian, seni suara, seni lukis, misalnya karya kebendaan yang sifatnya wujudnya benda. Tapi ada juga yang unsurnya unsur non benda, misalkan nilai budaya. Contoh nilai budaya, kalau di negara Eropa itu seorang anak muda berbicara kepada orang yang lebih tua sambil duduk di atas meja gitu ya, nggak ada masalah, value ya. Tetapi kalau di Indonesia, jika seorang muda berbicara kepada orang yang jauh lebih tua sambil duduk di atas meja, maka akan dipandang sebagai hal yang negatif, pandang sebagai anak yang tidak tahu adat, anak yang tidak tahu sopan santun, misalkan seperti itu. Nah, itu adalah terkait dengan rasa atau non kebendaan. Nah, hasil budaya tadi itu juga orientasinya adalah untuk dapat digunakan manusia sehingga mempermudah hidup menjadi lebih mudah, hidup menjadi lebih menarik, hidup menjadi lebih
berwarna. Tuh. Nah, kalau menurut Taylor, kebudayaan itu mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat, istiadat, dan hal-hal lain yang terkait dengan kebiasaan yang didapat manusia sebagai anggota masyarakat. Jadi ini jauh lebih luas daripada yang dimaksud dengan Sela Sumarjan ya, karena di sini adalah termasuk kebiasaan-kebiasaan yang cenderung relatif tidak tetap ya. Jadi kalau kebiasaan ini bisa berubah dalam tempo 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, satu generasi gitu ya, kultur. Nah, kebudayaan itu berupa perilaku dan penyesuaian diri manusia terhadap hal-hal yang sudah dipelajari. Jadi di sini menurut Sayyidiman ada konsep kebudayaan itu hasil dari belajar. Ya, jadi ada proses belajar, setelah proses belajar ada hasil belajar. Nah, hal-hal yang terkait dengan penyesuaian diri manusia terhadap hasil belajar, ini yang disebut dengan kebudayaan. Maksudnya begini, ketika kita di sekolah menengah atas, kita belajar banyak pengetahuan. Ada IPA, ada IPS, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, agama, kewarganegaraan, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita kuliah, kita mempelajari hal tadi hanya sebagian kecil. Bahasa Indonesia ada 2 SKS, bahasa Inggris ada 2 SKS, Pancasila ada gitu ya. Tetapi yang kita pelajari mayoritas adalah matematika, karena Anda mengambil bidang studi matematika. Nah, dari belajar matematika secara tidak langsung, karena di matematika itu apapun yang dipelajari di matematika berorientasi adalah satu, apa? Kemampuan berpikir matematis logis. Jadi orang yang belajar matematika itu secara tidak langsung dia belajar berpikir logis matematis. Sehingga ini membuat suatu kultur baru di dalam orang yang belajar matematika. Kulturnya seperti apa? Kulturnya cenderung ke yang bersifat rasional logis. Hal-hal kalau ada sesuatu mungkin bawah sadar kita akan bilang kelihatannya nggak logis deh. Nah, ini yang secara tidak langsung mempengaruhi atau yang disesuaikan oleh diri kita terhadap apa-apa yang kita pelajari. Ya, secara tidak langsung akan muncul. Mungkin ketika kita masuk di semester 1 ya masuk di prodi matematika, kita belum terlalu berpikir logis. Tetapi begitu sudah mau lulus, nulis skripsi gitu, sudah mulai cara berpikirnya logis. Oh iya, kalau begini konsekuensinya begitu. Kalau jika A maka B konsekuensinya begini. Ini secara tidak langsung akan mempengaruhi. Nah, nanti akan terlihat kepada kehidupan Anda ketika Anda mencoba merasionalkan hidup ini. Padahal hidup ini tidak semuanya rasional. Nah, kalau menurut Ki Hajar Dewantoro, ya, yang dikutip oleh, kalau nggak salah ini dari UGM deh, Pak, ini 1964 bukan 94. Nah, kebudayaan, kok 64 sih? Oke, kebudayaan itu macam-macam. Tetapi goal atau tujuan akhir dari suatu kebudayaan itu adalah keluhuran budi.
yaitu budi yang luhur itu yang apa? Tertib, sopan, santun, memberi rasa damai, menyenangkan, membahagiakan, membuat orang tersenyum, tepo seliro, ada rasa tidak enak ketika melakukan suatu kesalahan. Nah, adab yang luhur tadi, ya, ini tidak bisa muncul sesaat. Jadi yang namanya adab itu harus pasti melalui proses yang panjang. Nah, salah satu contoh ya yang mungkin Anda sebagian ada yang masih ingat, sebagian sudah lupa. Ketika anak-anak kita dulu diajari oleh orang tua secara normal ya, itu untuk selalu mengucapkan kata terima kasih kalau kita mendapat bantuan langsung atau tidak langsung dari orang lain, kita jangan lupa selalu mengucapkan kalimat terima kasih. Kemudian juga ada kata maaf kalau kita melakukan sesuatu yang mungkin menimbulkan ketidaknyamanan pada orang lain. Dan yang ketiga adalah kalimat tolong. Jadi kita memerlukan orang lain untuk membuat hidup kita lebih mudah, lebih indah. Jadi ada 3 kata, saya dulu ingat guru saya ngajarkan, ada 3 kata ajaib yang jangan pernah lepas dari bibirmu, yaitu maaf, tolong, terima kasih. Nah, tetapi makin ke sini kalimat-kalimat yang menurut saya itu dulu kalimat yang bagus, makin ke sini kalimat ini mungkin akan hilang dari lidah orang Indonesia. Jadi kalau kalimat tolong sekarang ini yang kelihatan sudah berubah menjadi dong. Itu jadi tolong ambilin buku, gitu berubah menjadi ambilin dong. Nah, kultur ini mungkin ya saya nggak tahu generasi mendatang menganggap bahwa ini tidak termasuk di dalam adab yang luhur. Adab yang luhur itu adalah kesetaraan. Jadi siapapun bebas mencaci maki orang, bebas menjelekkan orang, bebas. Nah, mungkin akan muncul seperti itu. Kenapa? Karena yang dikembangkan hanya budaya rasionalitas. Sehingga kalau itu terjadi, ya kalau kita lihat ya, kalimat tolong, maaf, terima kasih ini semakin jauh orang akan menjadi intoleran, menjadi apa ya, konfrontatif terhadap orang lain. Tapi coba kalau Anda bertemu dengan teman yang sangat santun kepada diri Anda, mungkin Anda juga akan sungkan sendiri kepada teman Anda yang sangat santun tadi untuk menggunakan kata-kata yang tidak enak, membuli, gitu ya. Kalau ada anak yang sangat santun, gitu. Tetapi kalau Anda ketemu dengan anak-anak yang tidak punya adab, ya mungkin cenderung ya udahlah biarin aja orang dia yang nggak punya adab ini, gitu. Nah ini yang namanya keluhuran budi ini oleh Dewantara, Ki Hajar Dewantara, ini makanya dicerminkan di dalam filosofi gitu ya. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Itu menggambarkan front, middle, end. Jadi di depan sebagai leader.
Jadi itu menggambarkan sebagai leader itu seperti apa. Oh ya, sebagai leader itu harus mampu membangkitkan wawasan, semangat, motivasi, membuka jalan bagi umat. Pemimpin itu harus bisa memberi contoh dalam segala hal kebaikan. Nah, sekarang di Indonesia kelihatannya Ingarso Tulodo ini sangat minim. Ya, jadi pemimpin yang mampu teladan, memberi teladan mengenai adab, sifat, tingkah laku. Kenapa menjadi minim? Karena kultur materialisme ini menjadi dominan. Di tengah-tengah itu harus mampu menjalin kerjasama dengan manusia lain. Kalau bahasa agamanya habluminanas. Itu harus dijalin dengan kuat untuk bersama-sama mencapai tujuan yang utama. Nah, kemudian yang ketiga, di ekor atau sebagai pendorong, itu ya, pendorong. Jadi harus mampu mendorong orang untuk berbuat baik, melakukan hal perubahan ke hal yang lebih baik. Jadi semuanya harus berorientasi kepada bahwa hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Ini yang kalau kita lihat dari semboyan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro mengenai adab yang luhur. Nah, hakikat kebudayaan itu seperti apa sih? Gitu ya. Nah, kebudayaan itu berwujud lewat perilaku manusia. Jadi perilaku Anda itu menunjukkan kebudayaan Anda, menunjukkan nilai kebudayaan Anda. Makanya kadang-kadang kita bisa melihat seseorang kok seperti ini ya, kok seperti ini ya gitu ya. Nah, tetapi yang sebagian besar pengaruh lingkungan itu luar biasa, ya. Sebagian besar. Jadi sering kita melihat anak ini sebenarnya secara intelektual pandai. Jadi secara intelektual pandai karena dia ya nilainya bagus. Kalau ikut kegiatan kompetisi di mana-mana bagus gitu. Itu tetapi kalau menyangkut perilaku, kelakuan itu tidak menarik. Kenapa? Ini anak kalau berbicara nggak enak di telinga, kalau ngasih apa istilahnya, kalau guyon itu menyinggung perasaan, misalkan kayak gitu ya. Nah, ini kita bisa melihat dari perilaku seseorang. Dari perilaku itu kita tahu, oh ini si A, si B ini kulturnya seperti ini. Nah, kemudian yang berikutnya, kebudayaan itu lahir melalui proses yang panjang dari generasi ke generasi. Nah, sehingga kebudayaan itu bisa punah, tapi tidak mudah. Kepunahan suatu kebudayaan itu karena punahnya penganut kebudayaan tadi. Jadi kayak misalkan suku Maya di Amerika Selatan sana, Amerika Latin itu mempunyai kultur. Nah, kulturnya ternyata
yang punah. Kenapa? Karena suku Mayanya punah. Kebudayaan apa? Kebudayaan misalkan untuk kebudayaan bercocok tanam. Suku Inka itu akan menanam karbohidrat, tumbuhan karbohidrat melalui mekanisme tertentu, upacara-upacara adat tertentu, memuliakan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan. Sama seperti kalau kita lihat di Sunda Wiwitan, ada kultur memuliakan padi. Nah ini sampai kapan? Ya sampai pengikut Sunda Wiwitan ini punah. Kalau ini punah ya akan hilang dia. Ya. Jadi kebudayaan itu bisa punah, tetapi tidak mudah ibaratnya ya. Kalau hari ini kita punya kultur begini terus besok hilang gitu ya, enggak lah. Pasti eh, ada penyebab kemudahan. Yang berikutnya, perilaku manusia itu, ini nomor 1 dan nomor 3 itu hampir mirip ya. Kalau penghijauan atau penampilan atau deskripsi perwujudan kebudayaan itu melalui tingkah laku. Tetapi kebudayaan itu adalah suatu kebutuhan bagi manusia. Butuh ya. Jadi kehidupan yang ada selama ini, kehidupan di dunia ini, kehidupan di dalam masyarakat, bernegara, berbangsa, di seluruh dunia, itu didasarkan kepada kebudayaan. Ada nilai-nilai universal kebudayaan, ada nilai-nilai spesifik kebudayaan. Salah satu nilai-nilai universal kebudayaan adalah menghormati orang tua. Itu adalah nilai-nilai universal. Meskipun Anda ke Kutub Utara, Anda ke Kutub Selatan, Anda di Indonesia, Anda di Amerika, Anda di Mongolia, itu tetap yang namanya orang tua wajib dihormati. Itu suatu kebudayaan generik ya, kultur umum. Tetapi ada sifat yang spesifik. Yang spesifik misalkan, oh ya kalau di Indonesia terhadap orang tua sampai kapanpun, sampai si orang tua meninggal, si anak manggil orang tuanya ya tetap dengan sebutan bapak, ibu, papa, mama, dan seterusnya. Tambahan sebutan yang menunjukkan rasa hormat. Jadi ya saya memanggil bapak saya ya nggak mungkin saya memanggil namanya saja. Saya pasti menambahkan sebutan tanda hormat. Anda juga saya kira juga sama. Ketika Anda akan memanggil dosen Anda akan menambahkan dengan kalimat tanda hormat Anda kepada dosen Anda. Ya, jadi mungkin Anda akan manggil Pak Ibnu, nggak mungkin dong Anda akan manggil Pak Ibnu gitu tanpa Pak. Gitu. Ada nggak ya mungkin saja nanti suatu saat terjadi mahasiswa manggil dosennya hanya namanya saja. Nah ini sifatnya lokal. Di Indonesia itu cenderung kita menambahkan sebutan tanda hormat kita untuk orang yang lebih tua, untuk orang yang kita hormati. Sementara kalau di Barat, yang saya tahu, di Perancis itu seorang anak itu manggil bapak atau ibunya dengan mama dan papa, itu sampai dia lulus perguruan tinggi. Begitu lulus perguruan tinggi, dia bisa bekerja, bisa cari makan sendiri, maka dia akan berubah memanggil mama sama papanya, cenderung memanggil namanya. Kalau bapaknya namanya Gregory, ya dia akan manggil Gregory. Nah, kenapa seperti itu? Ya ini karena kultur. Nah, yang saya tidak tahu sejak kapan mereka mulai mengubah panggilan dari papa, mama menjadi nama langsung itu,
kapan mulai dan bagaimana mereka canggungnya, memulainya seperti apa, ya nggak tahu. Kalau mahasiswa manggil dosennya hanya namanya saja itu sudah rutin, sudah cenderung umum ya. Jadi jarang seorang mahasiswa manggil dosennya, ada sih yang masih pakai Mister gitu. Masih, tapi cenderung rata-rata manggilnya ya namanya saja, manggil Roberto gitu ya gitu. Nah, karena ketika saya pernah manggil promotor, saya panggil dengan tambahan karena saya menghormati, maka saya panggil dia dengan profesor gitu. Maka dia manggil saya, kamu dari mana? Dari Indonesia. Emang Indonesia dulu negara kolonial? Iya gitu. Nah, dia terus jawab, enggak, kita ini kolega, kita ini guru dan siswa itu kan masalah waktu, bukan masalah hormat dan tidak hormat. Gitu. Jadi ya manggil ya udah panggil namanya saja, seperti itu ya. Jadi mungkin Anda nanti kalau punya rezeki kesempatan bisa sekolah keluar, mungkin Anda akan mengalami itu ketika Anda bertemu dengan dosen Anda dan dosen Anda nggak mau dipanggil dengan tambahan sebutan kehormatan. Oke, nah kebudayaan itu juga berupa ada kewajiban, ada hak, ada yang diterima, ada yang ditolak, ada yang dilarang, ada yang diizinkan. Jadi kebudayaan cenderung ada istilahnya kutub 01 ya dan tidak gitu ya. Ada yang abu-abu, meskipun abu-abu pun tetap iya dan tidak. Maksudnya begini, kalau di selain Indonesia itu kan sekarang muncul pengakuan terhadap jenis kelamin. Jadi non biner, sebutnya non biner itu ya. Jadi kalau laki perempuan itu kan biner karena 01. Kalau di dalam simbol tanda plus sama min gitu ya. Nah, sekarang muncul orang yang tidak, laki-laki tidak, perempuan tidak. Jadi dia menganggap sebagai tidak termasuk dua golongan tadi. Jadi laki-laki tidak, perempuan tidak, atau perempuan tidak, laki-laki tidak. Sehingga dia anggap non-biner atau jenis kelaminnya netral, misalkan seperti itu. Nah, ini untuk beberapa negara ya diterima. Misalkan ke Australia itu dia mengakui ada orang yang punya jenis kelamin pria, ada yang punya jenis kelamin wanita, tapi ada juga yang tanpa jenis kelamin dan dia tetap dikasih dengan notasi X. Nah, cuman yang saya nggak bisa bayangkan bagaimana penggunaan tempat publik, ya, ruang publik terhadap hal-hal yang terkait dengan gender. Misalkan toilet umum, misalkan ruang ganti umum, gitu. Apakah yang non-biner ini bisa masuk kemana saja? Nggak tahu. Atau memang nanti disediakan fasilitas umum menjadi 3 untuk yang laki, perempuan, dan yang netral. Nah, kalau di Indonesia yang netral ini sampai hari ini ditolak, tetap tidak diakui. Jadi kenapa? Karena kultur kita. Itu ya. Jadi ada yang diterima, ada yang ditolak, yang dilarang, ada yang diizinkan gitu ya. Nah, ada kewajiban-kewajiban juga terkait dengan kebudayaan. Ketika seseorang ini misalkan ya terkait dengan kebudayaan mata orang Padang lah. Begitu turunan orang Padang ya garis ibu yang dominan. Meskipun ya, jadi nah ini dilematisnya. Kalau
Anda bayangkan kalau salah satu dari Anda itu punya garis keturunan Padang, berarti yang garis ibu yang dominan secara adat istiadat, tetapi Anda juga mengikuti agama tertentu yang dominan garis keturunan laki-laki, misalkan kayak Mormon gitu ya, dominan adalah garis keturunan laki-laki. Nah, bisa dibayangkan akan adanya konflik kepentingan antara orang yang oh ini salah satu sisi adat, salah satu sisi itu agama, dua nilai yang sama-sama berat ketika harus memilih mana yang harus dipilih. Itu suatu hal yang kadang-kadang ada kebenturan-benturan ya, yang di sini boleh, di situ nggak boleh, di sana nggak boleh, di sini boleh gitu ya. Nah inilah yang namanya kebudayaan, karena sifatnya tidak clear seperti logika matematika. 1+1 sama dengan 2 gitu ya, enggak. Oke, nah unsur-unsur kebudayaan itu ya jelas yang namanya bendawi, oke ya, itu sesuatu yang bisa diukur, dirasakan melalui panca indera. Itu ya, pertama. Terus yang kedua terkait dengan mata pencaharian. Ini juga bisa berubah sesuai dengan kelompok masyarakat yang mendalami di situ ya. Itu mata pencaharian itu misalkan 20 tahun yang lalu dominan mata pencaharian orang Indonesia adalah pertanian. Tapi sekarang berubah menjadi ke semi industri. Kemudian maritim, sistem produksi, distribusi, dan seterusnya ya. Ini kebudayaan yang menyangkut dengan mata pencaharian. Kenapa? Karena kalau orang yang mata pencahariannya petani, bertanian yang mensupport bidang pertanian. Orang yang mata pencahariannya nelayan, maka dia akan akan muncul kebudayaan yang mensupport pada bidang tersebut. Ya, sehingga kalau kita lihat orang yang hidup di gunung, di dataran tinggi, dan orang yang hidup di dataran rendah, sukunya apa saja, akan mempunyai kultur yang sedikit berbeda. Karena mata pencaharian, tempat tinggal itu mempengaruhi hal yang diperlukan untuk mempermudah hidup. Nah, yang ketiga, sistem kemasyarakatan. Tadi sudah saya singgung di Padang itu garis ibu, yang lain ada garis ayah, gitu ya. Nah, kemudian ada juga sistem kekerabatan, tribu, gitu ya. Kalau saudara-saudara kita yang ada di Batak maupun Tanah Toraja itu mengenal marga yang sebagai bentuk kekerabatan. Sementara untuk yang Jawa, Sunda, Madura itu dia tidak mengenal budaya marga. Kemudian organisasi, ada juga organisasi-organisasi yang muncul di masyarakat karena memang diperlukan. Kalau dulu ada organisasi pemuda di tingkat RT, RW, Karang Taruna, gitu ya.
Nah, kalau di Jawa ada Sinoman, ada ya sejenis organisasi yang secara tidak langsung itu diperlukan di masyarakat, rukun tetangga, rukun warga gitu ya. Nah, kemudian di situ ada hukum juga, sistem hukum bisa hukum formal dan hukum non formal. Hukum formal adalah hukum yang ditulis dan dianut di suatu negara. Sedangkan yang non formal itu bisa hukum adat, istiadat. Jadi seseorang yang melanggar hukum adat istiadat maka akan dihukum dengan hukuman adat. Kalau di Papua mungkin benar tidaknya saya kurang tahu, tapi pernah saya membaca di Papua kalau ada seseorang sampai katakanlah membunuh babi maka hukumannya itu sangat berat. Oh, hukum non formal. Kemudian ada misalkan perkawinan. Oh ya, perkawinan ini juga suatu produk kebudayaan. Ya, kita lihat di satu daerah untuk menikah ini sangat berat syarat-syaratnya karena harus memenuhi uh, uang panai atau syarat yang ditentukan oleh adat yang lumayan berat untuk dipenuhi oleh orang-orang yang ingin menikah, sehingga muncul budaya tandingan apa kawin lari misalkan seperti itu gitu ya. Jadi kebudayaan ini ada, tidak selamanya kebudayaan itu langsung diterima, tapi ada juga bentuk kebudayaan yang bersifat perlawanan. Nah, yang berikutnya itu bahasa. Bahasa itu ada bahasa lisan, ada bahasa tertulis. Nah, kalau kita lihat yang paling kelihatan itu bahasa lisan. Yang di Indonesia itu ada ribuan bahasa lisan, cenderung akan hilang satu persatu ya, karena suku-suku yang menggunakan bahasa tadi sudah tidak mau menggunakan. Sekarang yang dominan bahasa lisan, bahasa dari daerah tertentu. Kemudian tulisan. Ada banyak hal di Indonesia ini adalah bahasa tulisan. Kayak kalau di Pulau Jawa dan Bali tulisannya secara umum itu hanya tulisan huruf Jawa. Cuman kalau di Jawa bilang Hono Coroko, di Sunda bilang Hana Caraka, di Bali juga Hana Caraka, itu ya. Tetapi meskipun dengan huruf yang sama, ternyata lisannya berbeda. Tertulisnya sama, tapi lisannya berbeda. Itu di Pulau Jawa dan Bali. Nah, kemudian yang berikutnya itu kesenian. Wah, kalau kesenian kita tahu semua lah. Hampir Indonesia ini bisa dikatakan surganya seni. Karena hampir tiap daerah, tiap wilayah, tiap suku itu mempunyai seni yang berbeda-beda. Mempunyai budaya masak yang berbeda-beda. Kita di Pulau Jawa saja dari Jakarta sampai Bandung, cara masaknya sudah berbeda, seninya berbeda. Di Jakarta kita akrab dengan kultur Betawi, keluar sedikit yang di daerah Bekasi itu Sunda tidak, Betawi tidak, tapi dia punya kultur sendiri. Sampai ke Bandung, di sana dominan kultur Sunda, misalkan seperti itu ya. Jadi luar biasa. Seni ini masuk di dalam unsur kebudayaan. Yang keenam, itu sistem pengetahuan atau suatu yang dianggap itu sebagai pengetahuan atau sebagai ilmu. Ya, jadi kalau petani itu mengenal, sangat tahu kalau di suku yang lain, kalau di Jawa mengenal namanya mo,
mongso 1 sampai ke 10 kalau. Jadi dia membagi dalam satu 35 hari. Per 35 hari itu menjadi hitungan untuk menandai apakah ini sudah musim hujan atau belum. Sudah sadi atau belum. Gitu ya. Ini pengetahuan. Dan juga pengetahuan kearifan lokal gitu ya, ketika orang yang kita anggap punya kemampuan menandai tanda-tanda alam. Oh ya, kalau dulu di ya sekarang juga masih ada juga suatu sesepuh-sesepuh desa yang dianggap punya pengetahuan terhadap fenomena-fenomena alam. Kalau ada kejadian seperti ini, maka akan terjadi konsekuensinya seperti itu, misalkan gitu ya. Jadi ini sistem pengetahuan yang sayangnya di Indonesia sistem pengetahuan ini banyak yang tidak tertulis, jadi hanya disampaikan secara oral dari generasi ke generasi, sehingga pengetahuan ini punah karena sang penutur menyampaikan ke generasi berikutnya makin berkurang, makin berkurang. Sebagai contoh ya, kalau kita lihat, kita mengenal yang namanya cerita Sangkuriang di Jawa Barat, kemudian kita mengenal Bandung Bondowoso di Jawa, di Padang kita mengenal Simaling Kundang, gitu ya. Itu sesuatu yang disusun dasarnya tadinya pengetahuan, kayak misalkan di Jawa punya pengetahuan membangun candi. Candi Prambanan, Candi Borobudur, Candi Mendut, yang lain-lain. Itu bangunan yang ekstra besar. Nah, ketika dibangun, pasti didasari kepada pengetahuan yang sangat kompleks. Bagaimana pengetahuan menata batu, bagaimana pengetahuan memilih tanah, sehingga tanah yang dipilih itu tidak amblas ketika dihimpit ribuan ton, itu ya. Nah, itu ada pasti ada ilmunya. Memilih tanah untuk, kan tidak sembarang tanah bisa ditaruh ribuan ton di situ, ambles pula itu kalau tanahnya nggak dipilih. Jadi lokasinya dipilih, semuanya ada ilmunya. Nah, cuman karena itu disampaikan secara oral dari generasi ke generasi, maka makin berkurang, sehingga sampai suatu saat sang penutur kehabisan materi, maka dia akan bilang, oh iya, itu Candi Borobudur dibangun dalam 1 malam. Oh iya, itu Gunung Tangkuban Perahu itu karena perahu yang ditendang. Nah, ini karena sang penuturnya sudah ada korupsi cerita dari generasi sebelumnya. Generasi pertama mungkin dia menuturkan sangat detail kepada generasi di bawahnya, sangat detail sehingga panjang, lama dan membosankan. Generasi yang menerima itu mungkin, waduh, kalau seperti ini nanti tidak menarik, maka dia potong yang menurut dia nggak penting. Potong, makin hari, ya udah. Itulah kultur kita. Tapi kalau itu tertulis seperti di Yunani, kultur Yunani, maka tidak akan terjadi cerita membangun candi, membangun masjid, membangun apa itu dalam 1 malam. Itu adalah contoh-contoh kebudayaan kita di dalam sistem pengetahuan yang tidak tertulis. Dan yang ketujuh, itu sistem kepercayaan. Jadi sistem kepercayaan itu tidak hanya agama. Makanya disebutnya sistem kepercayaan. Kalau agama ya religi gitu ya, itu jelas. Nah, apakah tiap suku bangsa, tiap kelompok masyarakat, ya kalau melihat sejarah, saya membaca buku Sejarah Tuhan, di situ digambarkan bagaimana tiap kelompok masyarakat itu mendefinisikan Tuhan sesuai dengan era dan
masalah yang dihadapi pada saat itu. Masyarakat animisme, dia memahami konsep Tuhan itu sesuatu yang dia perlukan ketika dia menghadapi cuaca yang tidak baik, dia menghadapi kendala dengan makanan, maka dia menciptakan simbol-simbol Tuhan, ada di pohon, ada di benda-benda pusaka, segala macam gitu. Nah, makin ke sini konsep Tuhan makin abstrak. Kenapa? Karena manusia kemampuan berpikir abstraksinya juga makin tinggi. Itu yang saya baca di buku Sejarah Tuhan, karya Armstrong. Nah, ada juga sistem kepercayaan yang berupa agama. Nah, jadi definisinya seperti apa? Kalau agama itu didefinisikan sistem kepercayaan dengan pembawa risalahnya jelas. Aturan-aturannya jelas, manualnya ada gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau gimana kita melihat kebudayaan berdasarkan jenisnya? Yang pertama, jenis kebudayaan yang dilihat dari sisi batiniah. Jadi batiniah itu ya adat istiadat kan cenderung tidak tertulis kan secara batiniah. Kemudian tata laku, nilai-nilai, ya gitu. Jadi kalau kita melihat satu masyarakat yang damai, masyarakatnya ramah, masyarakatnya rukun, gitu. Ini adalah suasana kebatinan di dalam satu kelompok masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, kebudayaan juga bisa dilihat dari daya abstraksi manusia. Daya abstraksi manusia itu yang paling kita lihat, paling mudah kita lihat adalah bahasa. Jadi kalau kita menggunakan, kalau sekarang ya mungkin kita melihat bahasa kita to the point, atau kalau bahasa Inggrisnya dibilang vulgar gitu ya, to the point, tidak ada indah-indahnya sama sekali. Coba kalau kita menonton seorang sastrawan membaca puisi, atau seorang sastrawan membacakan pidato kebudayaan, maka kita akan melihat, mendengar bahasa yang indah, di telinga itu enak, nyaman, gitu ya. Tapi ada juga yang bahasa yang di telinga itu nggak enak juga. Ya misalkan ginilah, ketika kita ngeritik seseorang dengan mengkritik, menyampaikan pendapat kita dengan menggunakan bahasa yang vulgar. Kita mengatakan seseorang bodoh, misalkan kayak gitu ya, maka itu menyakiti hati orang. Tapi kalau itu kita sampaikan dengan bahasa yang jauh lebih undirect ya, tidak langsung ya, mungkin Anda harus belajar membaca agak lebih banyak, melihat agak lebih banyak, mendengar lebih banyak, banyak bergaul, dan seterusnya. Nah, orang yang dikritik, dia tidak akan merasa sakit hati. Nah, ini bahasa yang indah, keluhuran budi, itu hasil dari daya abstraksi manusia. Nah, kemudian yang berikutnya, yang terkait dengan kepandaian manusia.
Ya, kepandaian manusia sih kita melihat banyak orang Indonesia yang pandai menandai sesuatu. Di Kalimantan Selatan ya, kalau tidak salah itu ada orang yang begitu memegang batu bara di tangannya, dia sudah bisa menafsir batu bara ini tingkat kemurniannya sekian persen, sehingga harganya bisa sekian. Itu ya, tingkat kepandaian seseorang. Di Temanggung itu ada seorang dokter yang punya keahlian dari mencium bau tembakau dia bisa memprediksi kandungan apa di tembakau itu sekian persen sehingga dia bisa menentukan harga. Kemudian banyak juga sekarang anak-anak muda yang punya kemampuan mengolah kopi menjadi produk yang berkualitas. Nah, ini adalah hasil kepandaian manusia. Nah, budaya kalau secara deskriptif itu sebagai suatu totalitas menyusun, jadi definisi deskriptif mengenai budaya. Budaya adalah totalitas komprehensif yang menyusun seluruh aspek kehidupan sosial manusia. Jadi yang apa ya, gambaran deskriptif lah. Melihat budaya secara keseluruhan, tidak sepotong-sepotong. Oh ya, ini budaya tulis, ini budaya tak tulis. Oh, ini budaya bendawi, ini budaya non bendawi, ini budaya cerita, ini budaya bertutur, ini budaya menulis dan seterusnya. Misalkan bukan seperti itu, tapi dianggap bahwa semuanya itu sebagai satu keseluruhan. Nah, ada juga orang yang melihat bahwa budaya ini warisan gitu dari generasi ke generasi. Jadi ketika seseorang mewarisi resep memasak dari ibunya, ibunya mewarisi resep masak dari neneknya, ya, dan ini dilestarikan dari generasi-generasi dengan cara tidak hanya dinikmati keluarga, tapi juga dinikmati oleh masyarakat umum. Ini bisa menjadi suatu kebudayaan karena dia merupakan apa ya, cerita sejarah gitu ya. Jadi kalau di Jakarta misalkan ada sama-sama ketoprak gitu, tapi ada ketoprak yang makanan ini dari generasi ke generasi itu dipertahankan formulanya gitu ya. Nah, ini mungkin menjadi suatu kultur yang dianut oleh kelompok masyarakat tersebut. Nah, selain historis, ada juga menganggap bahwa kebudayaan itu sebagai secara dilihat dari sudut pandang genetis, yaitu asal-usul budaya kita dari mana. Kemudian apakah dia mampu bertahan seperti yang tadi saya katakan akan bertahan atau tidak, bagaimana mempertahankan itu. Jadi bagaimana budaya itu diwariskan dari generasi ke generasi gitu ya. Nah, ini disebutnya sebagai kultur genetis. Nah, ada juga yang melihat budaya sebagai unsur psikologis. Nah,
Jadi artinya peran budaya, dia melihat peran budaya ini di dalam tata hidup manusia yang menerapkan budaya tersebut. Jadi aspek cara berkomunikasi, cara belajar, cara memenuhi kebutuhan hidup. Nah, terkait dengan aspek psikologis. Sehingga pemahaman budaya dari sudut pandang ini dapat disampaikan melalui, oh iya, ketika suatu masyarakat mempunyai kemampuan berkomunikasi yang indah, tetapi tidak bertele-tele, menarik. Karena kita melihat ada suatu suku yang mempunyai budaya untuk menyampaikan sesuatu dengan cara berpantun. Karena berpantun berarti tidak langsung, sehingga apa yang disampaikan itu membutuhkan interpretasi lebih lanjut. Kayak seperti itu ya. Jadi kita mengenal kenapa mesti berpantun sih, kenapa nggak to the point gitu. Ya coba aja kalau misalkan dua keluarga pria mau melamar keluarga wanita tanpa menggunakan adat istiadat atau kultur yang ada, to the point aja, Pak anaknya boleh dikawin nggak gitu misalkan. Nah itu kan pasti ya nggak lucu ya. Jadi gimana nggak ada cerita, nggak ada ini tiba-tiba. Tapi kalau dengan menggunakan adat yang ada, misalkan, oh begitu dia datang ke rumah menggunakan baju seperti ini menandakan kalau dia berniat melakukan komunikasi lebih jauh terkait dengan pernikahan, misalkan gitu ya. Nah ini aspek-aspek psikologis. Nah kemudian aspek struktural. Nah ini melihat budaya pada saling keterkaitan satu dan hal yang lain. Ya, apakah ini berdiri sendiri atau ini terkait dengan hal yang lain? Apakah ini eh, berbeda dengan apa yang dimaksud? Nah, contohnya begini ya. Eh, ada satu kultur, saya sampaikan misalkan gini, sepanjang pantai selatan Pulau Jawa itu ada kultur bahwa orang itu kalau mau ke pantai atau berenang laut di laut itu disarankan ya tidak mengenakan baju warna hijau. Itu kan suatu kultur yang dari sepanjang pantai selatan Jawa itu seragam itu. Kalau Anda lihat dari Pelabuhan Ratu sampai ke Malang Selatan sana itu sama. Nah, logikanya gimana ya? Padahal bahasanya berbeda-beda itu antara dari ujung Banten sampai ke ujung Jawa Timur sana. Bahasanya beda, kulturnya beda, struktur masyarakatnya beda, tetapi bisa mempunyai satu kesamaan. Nah, apakah yang disampaikan di masyarakat Banten dengan yang disampaikan di masyarakat di Jogja dan masyarakat di Malang terkait dengan hal ini, orang-orang itu mempunyai daya abstraksi yang sama. Orang yang di Jogja bilang kalau pakai baju warna hijau itu Anda nantangin yang punya Laut Selatan. Apakah di Banten itu abstraksinya juga seperti itu? Apakah kalau pakai baju hijau itu nantangin yang punya pantai selatan? Atau orang Banten berpikirnya rasional? Iya, karena kalau baju hijau Anda ada orang terseret ombak ke laut itu tidak kelihatan dari jauh. Karena warna airnya biru, ini hijau, begitu baju hijau masuk ke laut udah nggak kelihatan. Misalkan seperti itu. Apakah abstraksinya sama atau berbeda? Ini terkait dengan aspek struktural ya dari suatu budaya.
Berikutnya itu genetis, itu menyangkut asal-usul suatu budaya. Jadi budaya yang dilahirkan oleh masyarakat agraris, masyarakat petani, dan budaya yang dilahirkan dari masyarakat peladang, sama-sama petani, tapi peladang itu akan berbeda. Sebagai contoh, Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, itu sebelum Sultan Agung dulu menyerang Batavia, kultur pertanian itu belum banyak dianut oleh orang Sunda, oleh orang-orang Jawa Barat. Orang Jawa Barat karena tanahnya berbukit, cenderung menjadi peladang. Nah, karena peladang, maka kultur yang dikembangkan, rumahnya, ya kalau Anda lihat ya, rumah-rumah suku Sunda yang tradisional itu kan cenderung kayak bikin rumah di ladang, di bawahnya itu ada kolongnya. Gitu. Anda lihat di Sumatera juga sama, itu rumah-rumah yang di bawahnya ada kolong. Itu berarti kultur waktu secara genetis kulturnya adalah kultur peladang. Ya, ketika ada kolongnya. Tetapi ketika dia kulturnya adalah petani, maka dia tidak mengenal kolong, tapi dia mengenal tempat menyimpan gabah, tempat menyimpan makanan. Anda lihat di Baduy, Baduy itu campur ya, rumahnya berkolong, tapi dia punya tempat menyimpan padi. Kemudian di Jawa Tengah itu ada budaya lumbung, itu ya. Nah ini secara genetis berbeda antara yang petani dan peladang. Apalagi kalau dia nelayan, ya kulturnya akan berbeda. Maka di kultur pantai itu cenderung mempunyai kebudayaan secara genetis untuk diwariskan dari generasi ke generasi adalah cara mengawetkan hasil laut, teknik-teknik yang diwariskan. Nah, ilmu terhadap manusia dan budaya ada pengaruhnya nggak? Ada. Tentu saja pengaruh yang paling sederhana kita lihat pengaruh positif dan pengaruh negatif. Ilmu terhadap manusia yang pertama itu ya ilmu itu ya harus mensejahterakan manusia. Ya, jangan sampai ilmu itu justru menyusahkan manusia. Ada yang tujuannya itu tadinya mensejahterakan, tapi prakteknya ketika Alfred Nobel dulu menemukan, dia berpikir bahan peledak itu untuk digunakan meledakkan batu yang ada di bukit-bukit supaya mempermudah petambang mengambil hasil tambang. Tetapi dalam perkembangannya, mesio, bahan peledak digunakan menjadi senjata api untuk saling bunuh manusia. Nah, gitu ya. Jadi positif, tapi bisa juga berubah menjadi negatif. Nah, sains dan teknologi intinya adalah digunakan untuk menghadapi masalah yang dihadapi manusia. Digunakan untuk mempermudah hidup, untuk mensejahterakan manusia. Ya, jadi segala upaya mengenai ilmu pengetahuan itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan mempermudah kehidupan. Nah, kebudayaan itu juga memberikan inspirasi, ide kepada kelompok masyarakat untuk mengembangkan budaya baru. Budaya lama Indonesia itu tidak mempunyai budaya menulis. Tidak mempunyai budaya menulis, maka tidak mempunyai budaya membaca. Nah, sekarang ternyata membaca dan menulis itu penting.
maka lahirlah upaya-upaya untuk mendorong orang Indonesia itu gemar membaca melalui literasi, membaca. Nah, tetapi ini sangat sulit terkait dengan perkembangan. Makanya karena orang Indonesia pada dasarnya tidak menyukai membaca, dia lebih suka mendengar atau berbicara, maka yang berkembang di Indonesia adalah budaya-budaya yang tidak berorientasi kepada menulis yang berpanjang lebar. Tapi yang berkembang adalah budaya yang untuk ditonton, untuk didengar, untuk dilihat. Gitu ya. Pengaruh negatif, ya intinya sih pengetahuan ini orientasinya untuk mempermudah kehidupan manusia, tetapi ada efek samping dari pengetahuan yang dikembangkan. Ketika misalkan ya orang bermasalah dengan penyakit, misalkan penyakit ini penyakit ginjal, maka dikembangkanlah ilmu pengetahuan mengenai transplantasi, mengganti ginjal dengan ginjal yang lain. Nah, ada efek negatifnya enggak? Oh iya, ternyata efek negatifnya muncul pasar gelap, muncul orang yang menjual ginjal. Asalnya dari mana kita tidak tahu, apakah ginjal yang dijual itu dari orang yang meninggal dengan wajar, atau dari orang yang meninggal karena dibunuh, atau dari korban perang, dan seterusnya. Selalu muncul. Samping efek positif selalu ada efek negatif. Nah, agar nilai positif, dampak positif lebih baik, lebih banyak daripada efek negatifnya, maka sains itu harus mampu mengkolaborasikan nilai empiris, nilai moral, nilai keagamaan, nilai religius, beserta tanggung jawabnya di masyarakat. Jadi kayak misalkan pengembangan ilmu cloning. Oke, cloning itu kalau untuk hewan mungkin tujuannya adalah memperoleh sumber protein hewani yang berkualitas, yang tidak, yang potensi menimbulkan penyakit baru sedikit. Tetapi ternyata ketika ini ada orang yang tidak mempunyai latar belakang budaya tertentu, dia beranggap kenapa cloning tidak dibuat untuk manusia, sehingga orang-orang yang bertahan dengan kultur yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan menentang. Bisa bayangkan kalau Einstein yang sekarang diawetkan, otak Einstein yang diawetkan itu sekarang dikloning. Kalau di dunia ini lahir 1 juta Einstein, apakah dunia ini nggak malah perang? Bukannya damai. Kalau Einstein karena pinter, mungkin pengagum Hitler, dia mengkloning Hitler. Hitler dikloning menjadi 1.000 orang. Apakah dunia akan damai? Atau dia pengagum Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi terus dikloning menjadi 1 juta orang. Apakah dunia ini akan bergerak? Jadi selalu pertimbangan-pertimbangan kebudayaan, nilai-nilai religius yang ada di masyarakat harus selalu dipertimbangkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Bukan berarti itu membatasi alur berpikir, tapi itu memberi rambu-rambu agar tidak berbenturan. Nah, sebenarnya sekarang yang kita ingin bahas, untuk apa sih
kebudayaan itu. Nah, peran kebudayaan terhadap manusia itu banyak. Karena dengan kebudayaan, maka timbul budaya belajar. Ya. Karena kebudayaan berusaha mewariskan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang agung menurut satu kelompok masyarakat, maka berusaha itu untuk diberikan generasi berikutnya. Maka secara tidak langsung kebudayaan ini mendorong timbulnya budaya belajar. Ada masyarakat yang gemar belajar, tapi banyak juga masyarakat yang tidak suka belajar. Ya. Contoh masyarakat yang tidak suka belajar adalah masyarakat yang terjebak kepada suatu permasalahan yang sama dari generasi ke generasi. Ya, memang ada ya masyarakat yang terjebak pada permasalahan yang sama dari generasi ke generasi. Ya ada, misalkan masyarakat dalam hal pengelolaan sampah dari generasi ke generasi, kultur kita, kultur petani, ya, tidak mengenal bagaimana mengolah pupuk selain dijadikan pupuk, mengolah sampah selain dijadikan pupuk. Kemudian kebudayaan itu juga mendorong munculnya perilaku-perilaku masyarakat yang sesuai dengan apa yang disampaikan dari generasi sebelumnya. Ya. Tadi kalau saya sampaikan kebudayaan seorang anak memanggil orang tuanya dengan sebutan bapak ibu tidak serta-merta diubah menjadi panggilan namanya saja gitu ya. Ini mendorong contoh motivasi seorang anak yang oleh orang tuanya diwarisi nilai-nilai itu, maka anak tersebut juga akan berusaha mewariskan nilai-nilai tadi kepada anaknya. Ya, meskipun secara tidak langsung orang tidak bilang kamu nggak boleh manggil bapakmu namanya saja gitu. Saya yakin itu di keluarga nggak pernah ada itu bapak atau ibunya yang mengatakan kepada anak, kamu nggak boleh manggil ibumu namanya saja. Nggak bakalan ibunya ngomong begitu. Tetapi si anak melalui eh, pembelajaran yang diberikan timbul kesadaran, oh ya, saya manggil ibu saya tetap harus dengan sebutan ibu, tidak boleh dengan hanya namanya saja. Akan seperti itu. Nah, di dalam kebudayaan itu ada juga sistem reward and punishment, yaitu wajar ya. Jadi kalau melanggar ya dikasih hukum adat, kalau enggak ya dikasih katakanlah penghargaan sebagai tokoh, disebut sebagai tokoh masyarakat, misalkan orang-orang yang memahami hukum adat dengan baik. Nah, tadi sudah kita sebut kalau kebudayaan itu juga mendorong orang untuk belajar karena merupakan tujuan untuk mewariskan nilai-nilai kebudayaan masyarakat. Kemudian kebudayaan itu juga menjadi barier atau menjadi rambu-rambu seseorang untuk tidak egois, mementingkan dirinya sendiri dalam segala aspek. Karena tidak bisa seorang manusia dalam segala aspek mementingkan dirinya sendiri,
tidak mengakomodir kepentingan orang lain karena dia tidak bisa hidup sendiri. Ketika seorang manusia itu egois hanya mementingkan diri sendiri dalam segala aspek, maka dia tidak akan pernah bisa diterima di suatu masyarakat manapun. Karena masyarakat yang ada di situ juga punya masalah. Mungkin masalahnya sama dengan kalau si A, si B, si A ini egois, maka suatu saat si B juga nggak mau, maka dia akan egois juga gitu ya. Nah kalau sampai terjadi seperti itu, maka yang terjadi adalah benturan-benturan, bukan keharmonisan. Menurut fungsinya, ilmu dibagi sebagai yang pertama, ilmu sebagai pola pikir, dan ilmu sebagai asas moral. Nah, ilmu sebagai pola pikir kita sudah jelas ya, sudah paham juga. Pola pikir, logika, segala macam itu dikembangkan karena memang ya kita memerlukan itu gitu ya. Kenapa? Karena ilmu itu berusaha mencari kebenaran, berusaha berpikir logis, mampu membandingkan dari satu fenomena yang lain untuk mencapai kebenaran, mempunyai mekanisme logika berpikir yang standar. Kalau ilmu sebagai asas moral, oh, apakah ilmu yang dikembangkan ini bisa diterima di masyarakat, tidak merugikan banyak orang, memberi manfaat, atau justru merugikan. Maka harus diukur dari kultur yang ada di masyarakat. Oke, terakhir tugas Anda adalah kalau di depan kita membahas mengenai ilmu, coba Anda rangkum, resum pengaruh teknologi terhadap kebudayaan. Kalau ilmu sudah kita sampaikan. Jadi minimal di sini Anda tahu yang namanya, oh teknologi itu apa sih? Gitu. Oke, saya kira itu sampai di sini. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, saya kira saya cukupkan sampai sekian. Nanti materi saya taruh di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Terima kasih. Saya Liv ya.